baca terjemah, dia bilang begini, Bunda aku kan sudah banyak nih baca buku tentang Nabi Muhammad tuh. Tapi setelah aku baca terjemah, ternyata ada hal baru lagi yang aku dapatkan. Seperti itu. Makanya ya itu saya harus memfasilitasi kemampuan membacanya dia. Masya Allah. Hah? Udah ya? Kita udah ngobrol dulu nih. Oke, udah siap nih? Oke. Let's talk on FAB Cast. Ya, aduh tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih ya. Belum mulai aja pengennya ngobrol ya maksudnya. Ya kita hari ini podcast kemarin saya baca sih podcast ke-18. Ini ke-19 apa ya Mas Widi ya? Kayaknya 8 ke-19 ya. Nggak kerasa ya ada podcast ke-19. Kalau usia anak itu udah usia dewasa ya. Dewasa. Dan hari ini ada yang berbeda. Kecuali bintang tamunya. Tapi tempat atau lokasi podcastnya ya. Jadi kita ingin di luar yang suasana baru deh. Tentunya yang buat kita bisa lebih refresh. Biasanya kita di studio tercinta ya Mas ya. Tapi hari ini kita di Kali. Ya, kita di kafe Kali namanya. Jadi kalau mau di kafe Kali ya dilihat di sini memang banyak orang yang memang digunakan untuk meeting, untuk diskusi dan lain sebagainya. Jadi memang orang-orang sih bilang recommended. Nah, makanya kita kesini. Nah, dengan mendatangkan bintang tamu. Bintang. Harusnya gimana ya namanya? Apa pengertian bintang? Bintang itu bersinar berarti. Belum tentu saya bersinar ya berarti. Tapi insya Allah bintang ya. Iya, jadi orang-orang bilang ini bintang tamu. Bu Sundari, Siti Sundari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sundari kita udah kenal cukup lama ya. Perkenalan yang unik juga ya sampai saya jatuh dari motor. 2017 ya? Iya betul. Datang habis nge-gym ya, datang ya. Ada olahraga, ketemu deh. Itu pun kita udah ngobrol banyak ya. Makanya itu kalau dengan Bu Sundari itu pengennya ngobrol, diskusi lah ya. Emak-emak soalnya kali ya. Jadi kalau di sekolah disebutnya nenek. Bu Siti Sundari ini asli Tegal, betul ya? Asli Tegal. Wong Tegal. Terus sekarang berkarir atau bekerja di Yayasan Buana Kita. Buana Kita. Iya, oh, Buana Kita. Yayasan Buana Kita. Itu nama yayasannya. Kami ada layanan pendidikan sebetulnya, Pak. Awalnya itu sebetulnya tahun 2011 itu berdirinya tempat penitipan anak. Jadi bermula dari kebutuhan ibu-ibu yang bekerja yang bingung anaknya itu mau bukan dititipkan kayak barang. Maksudnya ketika ibunya bekerja si anak ini aman, nyaman. Berdirilah TPA, kemudian berlanjut ke kelompok bermain, TK gitu ya. Jadi atas permintaan orang tua sebetulnya. 2016 atas permintaan orang tua juga akhirnya bismillah nekat SD. Kami memang konsennya di pendidikan karakter. Living Character School itu tagline kami, dan di sekolah kami itu membangun anak-anak secara keseluruhan sebetulnya. Dari akalnya, jazatnya, dan ruhnya. Yang dari kesemuanya itu kami buat program. Program yang dijadikan kurikulum. Jadi kurikulum kami adalah kurikulum yang menjawab harapannya ya, menjawab kebutuhan anak. Betul. Dan tidak banyak sekolahan yang menjawab. Wallahu a'lam kalau itu ya. Cuman kalau di kami melengkapi dari yang sudah ada. Kalau di kami memang guru harus mampu membaca tahap perkembangan siswa. Kan ada dua kurikulum individual dan kurikulum klasikal. Dan guru harus bisa menyusunnya itu. Menantang sih Pak, menantang banget. Dan saya merasakan ketika kerja sama Ibu ya, 2 tahun ya. Padahal cuma 2 tahun 2 tahun tapi wow. Gitu. Tantangan saya terutama ya, saya kan di manajemen ya, maksudnya adalah mencari guru yang mau dan mampu untuk bekerja di sekolah kami ya. Tuntutan pekerjaannya lebih tinggi karena membuat kurikulum Pak. Jadi memang saya butuh orang-orang muda, anak-anak muda yang betul-betul mau menjadi guru, betul-betul guru. Tidak hanya sebagai labelnya seorang guru, tapi guru secara keseluruhan begitu ya. Bahkan saya kan orang tua untuk anak saya. Kalau saya rapotan nih di sekolah, saya merasa lebih detail gurunya daripada saya. Itu sering terjadi ya, guru biasanya lebih detail gitu. Dan
Bu Sundari ini sebagai pendidik dan juga sebagai pengelola di sana. Iya. Paling tua di situ, Pak. Paling tua, enggak, masih muda. Kenapa orang selalu kalau usia sekian langsung menganggap dirinya bahwa dirinya tua ya? Kalau saya memang paling tua di sekolah. Oh, paling tua di sana. Paling tua di sekolah, 18, 25 itu teman-teman saya udah 50 kan. Tapi masih fresh secara keilmuan tentunya, insya Allah ya. Mau berkontribusi untuk lembaga. Ya pasti mungkin ada perbedaan dengan teman-teman yang masih muda ya. Betul. Kecepatan menerima. Produktivitasnya tentunya. Betul. Tapi saya berusaha untuk bagaimana ketika saya mendapatkan amanah mencoba untuk menjalankan amanah. Apalagi amanah yang kami pikulkan tidak ringan ya Pak. Pendidikan anak usia dini, Masya Allah. Itu pondasi yang harus kuat dilakukan oleh kita sebetulnya. Untuk membangun anak-anak siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Tujuan pendidikan itu kan betulnya membangun anak-anak untuk menjadi insan yang bertakwa gitu ya. Iya. Tapi kemudian apa yang kita lakukan apakah sudah sesuai? Kemudian lembaga kami punya misi, punya visi gitu ya, membangun kepemimpinan umat yang mulia. Jadi bagaimana dari visi itu kita menjadikan program pendidikan di lembaga. Dan ini sekolahan ini namanya nama sekolahnya Al-Biruni ya kalau nggak salah. Sekolah Al-Biruni. Tapi yayasannya Buana kita. Oke. Nah itulah kenapa saya ingin ngobrol dengan Ibu diskusi di sini bahwa ini kan ngomongin remaja. Oh remaja. Anak muda, remaja, mahasiswa, pelajar mungkin ya bisa mendengar bahwa makanya kita ini diskusi lah dengan permasalahan-permasalahan fenomena yang muncul ya. Yang kalau saya remaja juga, ya. Pak Catur sudah nggak remaja ya? Pemuda mungkin. Saat jadi remaja apa yang dirasakan? Remaja. Kalau ditanya itu, aduh. Remaja saya ya biasa saja sebenarnya. Bermain gitu, ya? main. Terus remaja itu berarti usia berapa, Bu? Definisi remaja itu saya tidak mendapatkan definisi remaja selama saya belajar tahap perkembangan sebetulnya. Atau 17 atau adanya justru tahapan perkembangan berdasarkan usia ya, itu mungkin sebutan-sebutan untuk di psikologi mungkin ya itu. Tapi kalau misalnya orang-orang kan mungkin bisa di remaja itu ya usia-usia balik ya 17 tahun gitu ya. Bahkan 15 mungkin sudah disebut remaja ya. Kalau anak-anak? Anak usia dini, kalau dari Persatuan Anak Usia Dini Amerika itu 0 sampai 9 tahun. Oh, anak-anak 0 9 tahun. Nah, 10 sampai 15 atau 17? Itu masa peralihan. Tapi sebutan ininya nggak ada? Nggak ada. Oh, bukan remaja juga ya? Ya, kalau dilihat dari fenomena yang muncul, kita juga, saya sering sekali kalau ada fenomena apa, sering WA Bu Sun ya. Oh, Bu, iya, ini apa ya Bu ya? Nah, apalagi sekarang ini agak sedikit pergeseran gitu. Yang Ibu melihat seperti apa? Fenomena yang remaja yang sepertinya agak menggeser dari sisi. Fenomena itu bahkan bukan hanya terjadi di remaja, Pak. Ya. Sudah mulai terlihat di anak-anak. Saya kan kebetulan kalau di sekolah kan menerima tamu ya. Jadi tamu-tamu yang datang itu, ya meskipun itu tidak bisa dijadikan sebuah riset atau data riset ya, tapi dari tamu yang datang ke tempat saya itu sudah mulai lebih banyak ada perbedaan antara tahap perkembangan yang seharusnya dia capai dengan yang tidak. Seperti itu misalnya anak-anak yang usia 6 tahun itu sudah keterlambatan bicara, keterlambatan motorik kasar, seperti itu. Kemudian sudah tidak mau lepas dari gadget. Nah, ini dia. Itu tantangan memang ya. Tantangan sekali ini. Jadi akan tantrum ketika gadgetnya diambil. Kemudian aktif ya, sebetulnya memang fitrahnya anak-anak aktif, tapi kemudian aktif yang seperti apa yang harus kita lihat lebih dalam lagi. Kadang-kadang kan ada anak yang aktif, tapi ketika kita berikan program atau mainan yang tepat, dia akan bisa fokus. Tapi ada yang sama sekali tidak bisa. Jadi memang bukan dari remaja saja Pak, kalau saya amati. Berarti memang dari kecil sudah mulai. Ya itu mungkin karena selama ini saya ngalami sendiri juga ya, ketika kita melihat anak-anak bayi saja kan kita belum melihat dia secara keseluruhan. Yang kita lihat berat badannya berapa, lingkar kepalanya berapa gitu. Bagaimana kemampuan mendengarnya, bagaimana kemampuan dia motorik kasarnya, bagaimana motorik halusnya, itu kita tidak amati. Nah,
Gak apa-apa ya bicara sekolah ya. Kalau sekolah kami itu berusaha melihat siswa itu secara keseluruhan, Pak. Bukan berusaha, ya harus, malah gurunya itu harus membaca semua 5 tahapan itu, dibaca. Sudah sesuai belum? Orang tua juga harusnya orang tua juga baca. Nah, kalau misalnya orang tua itu harus, tapi kan minim literasi itu yang agak sulit. Nah, di sekolah kami mewajibkan orang tua untuk ikut parenting. Karena pendidikan yang tidak konsisten itu hasilnya pasti tidak optimal ketika konsisten pendidikannya. Jadi bagaimana sekolah, lingkungan, orang tua itu membangun bersama-sama. Kalau hanya sekolah, sebagus apapun sebuah sekolah, itu nggak akan bisa membangun anak-anak. Jadi memang harus kerjasama. Ada sebuah fenomena yang sekarang anak mungkin di bawah 17 tahun, mereka sudah berkata kasar. Banyak ya sekarang ya. Bahkan sudah melakukan tindakan kriminal. Miris. Nah itu yang. Tapi sebentar, saya pernah, gak apa-apa ya cerita ya. Hujan, saya menepi, ada anak-anak pang. Pang itu berarti yang mereka itu pakai baju hitam-hitam, laki-laki perempuan gitu ya, anak-anak yang ingin bebas, agak takut sih. Cuma minggir, terus saya kan orang suka ngobrol, saya tanya, sedang apa, nunggu hujan Bu, dari mana, dan bla bla bla. Yang kesimpulannya kenapa mereka seperti itu apa kira-kira? Kita biasanya ngecap mereka nakal dan sebagainya. Iya, biasanya ngecap nakal terus, ini pasti nggak pernah mandi. Kata Zafira ketika dia melihat sebut anak saya ya, ketika lihat anak itu dia bilang gini, kasihan ya Bunda, apa nggak dicari orang tuanya? Nah, iya itu. Ternyata mereka itu bilang, meskipun ini hanya itu ya yang di halte bus yang saya temui itu ada perempuan 2, laki-laki 3. Saya nggak nyaman di rumah Bu, saya kesepian. Orang tua saya nggak mempedulikan saya. Saya hanya disuruh, disuruh dihakimi. Disalahkan. Iya, itu disalahkan. Kalau dengan teman-teman aku nyaman Bu. Itu makanya saya berarti kita nggak boleh ngecap mereka salah. Karena mereka seperti itu ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Pasti seperti itu. Maksudnya penyebabnya pasti ada. Jadi kita nggak bisa ngejudge bahwa mereka itu nakal ya karena diri sendiri gitu. Makanya kalau di kami tidak ada cap nakal untuk anak. Jadi misalnya kalau di masyarakat kan ketika anak usia 5 tahun dia naik turun kursi, dia ada ini dipegang-pegang, kan biasanya kita langsung nakal banget sih gitu kan. Langsung hiperaktif. Kalau kita tidak, justru kita baca kenapa dia, setelah dibaca kenapa dia seperti itu. Itu justru yang harus kita lakukan, Pak. Jadi misalnya contoh kasus misalnya peristiwa apa sih yang terbaru, Pak? Ya kemarin tuh ada yang dia sudah berani begal ya. Oh iya. Geng motor pakai senjata tajam gitu. Yang usia mereka itu adalah ya usia di bawah 17 tahun udah. Sebetulnya kalau memang dia itu pendidikannya itu sudah didapatkan dengan baik, pendidikan ya bukan sekolah ya Pak, itu sebetulnya dia sudah usia yang bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kan. Balik kan seperti itu, makanya anak saya, gue belum siap balik nanti semua dipertanggungjawabkan, kata dia seperti itu. Harusnya, berarti kan pendidikannya menyiapkan bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan, bukan menuntut. Jadi kalau misalnya dia masuk ke peradilan misalnya ya, jadi bicaranya lebar deh. Enggak, maksud saya adalah tadi kembali apa sih yang dia dapatkan selama ini. Juga bukan berarti menyalahkan lingkungan, tapi kita lebih apa yang dia dapatkan. Oh dia ternyata kosong di sini. Ya udah kita coba perbaiki, bukan kemudian hanya menuntut di anaknya saya. Bahkan saya beberapa kali ya ada orang tua bahkan atau anak yang kemudian ada sesuatu lah ya yang tidak pada mestinya, terus kemudian dia bilangnya gini, kenapa sih masyarakat hanya menuntutnya saya? Kenapa orang-orang hanya menuntutnya saya? Kenapa tidak melihat kenapa saya begini? Jadi tidak, masyarakat lebih ke pelakunya atau yang dilihat. Jadi tidak melihat sebenarnya ada latar belakang yang mencoba ya membuat seperti itu. Iya. Kenapa dia seperti itu? Ya, mencari penyebabnya. Mencari penyebabnya. Tapi memang apakah semua kejadian peristiwa ini adalah ada penyebabnya? Maksudnya adalah ya karena keluarga atau lingkungan gitu. Ada tidak memang karena faktor bukan lingkungan tapi ada faktor yang memfasilitasi? Faktor yang memfasilitasi? Siapa yang memfasilitasi? Ya seperti lingkungan. elektronik. Itu kan lingkungan. Oh itu lingkungan sebutnya ya. Kalau yang sekarang dilihat lebih ke
lingkungan, kalau handphone itu sebutannya apa? Lingkungan ya berarti? Atau lingkungan yang disediakan. disediakan. Siapa yang menyediakan handphone? Orang tua ya? Orang tua kan? Yang membelikan. Yang membelikan kan? Iya kan ada. Tapi sepertinya emang sekarang ini memang dunianya digital. Tapi akhirnya kebablasan, itu nggak sih? Nah itu Pak, sebetulnya di pendidikan kita, jadi kalau kita lihat tahap perkembangan itu kan peroperasional, itu kan dia akan mengeksplor semua benda yang ada di lingkungannya, di sekitarnya, itu usia 0 sampai 2 tahun. Dia lihat air yang dia akan diupek-upek, dia masuk ke dalam air, kemudian dia mandi gitu kan. Ada handphone kira-kira diapain sama dia? Usia 0 sampai 2 tahun kan? Kalau sekarang bukan dibanting lagi, udah bisa begini ya. Oh, 2 tahun udah bisa segini ya? Karena melihat orang tuanya. Oh iya benar. Gitu. Jadi dia akan eksplor. Nah sebetulnya di tahapan yang 0 sampai 2 tahun itu kita penuhi sensorinya dia. Kebutuhan dia, bagaimana dia bereaksi terhadap benda di sekitarnya yang tadinya fisik, itu nanti naik ke atas menjadi main fungsional. Yang tadinya main air diguyur misalnya, ketika kita sediakan alat main tuang isi, dia akan menuang ke dalam isi botolnya. Itu main fungsional sebetulnya. Jadi nanti ketika itu terisi, tahap perkembangan di situ, dia akan ketika usia 5 tahun, dia duduk di sini, dia ada kamera, oh kamera fungsinya untuk foto. Jadi sudah tahu fungsi. Itu sebetulnya. Jadi ketika itu kita kerjakan, lihat HP, dia akan HP fungsinya untuk apa? Berarti ketika remaja atau misalnya kriminal yang muncul karena smartphone, berarti orang tua salah memfasilitasi? Tidak sebut salah sebetulnya. Sebenarnya nggak salah. Kurang tepat. Atau memang tidak sesuai dengan perkembangan? Yang belum sampai. Oke. Fungsinya belum tahu nih. Gitu. Seperti saya dulu, saya jahiliyah. Saya beli TV kan nggak berangkat dari saya beli TV tujuannya untuk apa. Setelah saya belajar, oke, segala sesuatu harus ada tujuannya. Di rumah ada handphone tujuannya untuk apa? Di rumah ada TV tujuannya untuk apa? Berangkat dari tujuan. Gitu. Kayak di rumah ada handphone, fungsinya untuk komunikasi, bunda, emas, abi, untuk bekerja. Iya. Jadi kalau dia pegang HP, kita tinggal tanya, Ade pegang HP, kamu apa untuk apa? Mainan. Misalnya dia untuk main apa? Main game, karena ada game di dalam HP-nya gitu. Nanti kalau dia main, kita harus, orang tuanya kan berarti harus tahu nih mainan anak usia 4 tahun tuh apa sih gitu. Betul. Kita tinggal beri, kalau kamu mainannya bukan HP untuk bekerja bunda, untuk komunikasi dengan mbak, dengan teman-teman bunda. Jadi kita kenalkan fungsinya. Tapi yang terjadi adalah sekarang ini khususnya untuk kita bicara anak-anak dulu ya sebelum kita bicara yang selanjutnya, bahwa HP itu menjadi solusi anak-anak biar diem. Itu tadi mungkin pemahamannya belum sampai. Iya, jadi tetangga saya itu marah-marah kalau malam mau belajar ya. So, nyuruh anaknya belajar maksudnya. Karena dia main HP terus. Tapi saya melihatnya kasihan anak-anaknya digebukin ya, gak digebukin, sorry. Tapi dibentak-bentak. Kalau bicara yang tadi materi tadi perbicaraan itu bisa panjang lebar. Iya, maksudnya yang jadi konsep saya adalah orang tua memfasilitasi itu, gitu. Karena sebagai boleh nggak kira-kira orang tua memfasilitasi handphone? Untuk usia berapa dulu? Iya, gitu. Untuk usia berapa dulu? Ada usia di mana anak-anak itu suka mengambil gambar atau memfoto atau mengirim surat. Itu kita boleh aja, misalnya dia usia kelas 4 ya, dia suka dengan mengambil foto, kemudian suka mengirim surat. Ya udah, misalnya aku mau ngirim WA ke teman aku, gitu kan? Oh, tujuannya kamu pegang HP bunda, mau kirim WA, mau berapa lama? Nanti kirim WA 2 jam WA anaknya. Kan itu sebenarnya tujuannya, durasinya. Kalau seperti itu anak-anak justru merasa, oh aku boleh pakai HP, tapi ada tujuannya. Ada waktunya. Yang kadang-kadang ini adalah orang tua yang tidak paham ya. Mereka itu beralibi bahwa anaknya nangis langsung diputarkan, karena memang diem ya Pak? Iya memang diem. Karena kalau nggak salah Bu sendiri pernah bercerita ke saya dulu, anak-anak suka yang bergerak, berwarna. Iya gitu. betul. Jadi padahal bentuknya ya seperti apa, anak-anak kan suka yang cepet banget ya peralihan warnanya, suaranya. Jadi anak-anak tertarik itu. Dan anak-anak diam.
ketika itu saya lihat kalau misalnya saya perjalanan jauh naik kereta gitu ya, anak-anak kan dibawa. Makanya sebetulnya langsung difasilitasi. Resepnya satu. Orang tua harus bersaing dengan HP. HP menarik, orang tua harus lebih menarik dari HP. Nah, itu dia. Kan? Yang perlu diingat begini, Pak. Tadi yang Bapak katakan bahwa ada remaja atau mahasiswa yang tadi ya bunuh diri karena stres. Ya, pembicaraan kayak tadi kita sebelumnya ya. Bisa diulang nggak waktunya? Nggak bisa ya. Kembalikan lagi. Itu yang perlu diketahui oleh orang tua, bahwa kita punya anak, waktu dengan anak tidak bisa kita kembalikan. Iya. Itu. Karena ini ada ada berita beberapa waktu yang lalu itu, dia diduga stres karena skripsi, mahasiswa bunuh diri gitu ya. Itu sebenarnya apakah sampai Oh iya Pak, jadi setiap anak itu, setiap orang ketahanan terhadap stresnya beda-beda. Ya. Ada yang diberi tekanan berat, dia bisa. Ada yang handphonenya hilang aja dia udah stres banget gitu ya. Itu memang stresnya beda-beda. Tapi kalau misalnya begini maksudnya, kalau misalnya kita bicara misalnya kita ini di mahasiswa ya, khususnya di mahasiswa di Fakultas Ekonomi kan itu jumlahnya banyak tuh. Ada berapa? Berapa berarti dia? Ribuan. Oh, Masya Allah. Di mana itu ribuan dan satu dosen di kelas gitu ya, itu kan banyak. Untuk memahami satu-satu kan tidak mungkin. Buat saya tidak mungkin, tapi sulit gitu. Ya, tapi minimal kalau Pak Catur mau berusaha ya. Jadi agak sulit gitu. Nah, mereka itu kan tentunya pressure-nya harus setiap dosen atau pendidik sama ya, bahwa ya buat skripsi ya konsepnya, metodenya seperti itu. Tidak ada yang ini skripsinya berbeda, enggak. Karena kan tidak mungkin bisa mengamati satu-satu. Nah, yang terjadi adalah berarti individunya nih siap atau enggak dengan pressure tersebut. Akhirnya pembicaraan ini berkaitan dengan pembicaraan tadi sebelumnya. Jadi pendidikan sebelumnya itu menyiapkan dia kan. Ketika dia di usia, berarti skripsi usia berapa Pak? 22 lah ya. Apa? Usianya? Oh iya, 22 ya, 21, 22 kan berarti pendidikan sebelumnya menyiapkan dia mendapatkan tekanan-tekanan kan. Tantangan ketika dia nanti buat skripsi, bekerja, menikah, kan seperti itu sebetulnya. Jadi bukan kemudian setelah dapat tekanan baru kerasa. Tapi justru dari awal. Contoh kecil saja Pak. Anak usia 3 tahun, dia mau pergi, mau pakai sepatu. Kalau lama biasanya diapain sama orang tuanya? Teriakin ya? Enggak, pakai sepatunya. Pakai sepatu lama. Diapain biasanya Pak? Dipakai. Oh, dipakein. Oh iya, dipakein. Dipakein kan. Itu tantangan nggak bagi dia pakai sepatu? Tantangan banget, lama banget kan, belum kalau masih kebalik kan. Itu tantangan banget. Nah, orang tuanya harus sadar. Itu sebetulnya mulai dari situ, Pak. Oke, memfasilitasinya harus dengan cara seperti itu ya, membiarkan anak untuk bukan membiarkan, memberikan kesempatan anak untuk mengalami kesulitan yang dia hadapi. Kadang-kadang apalagi usia 3 tahun dia nanti serba tidak mau, dibantu itu tidak mau. Ayahnya kekeh kan, biar cepat udah dibantu aja. Itu sudah pendidikan yang tidak membangun anak-anak nanti ketika menerima tantangan di usia dewasa. Jadi kitanya sabar aja. Orang tuanya makanya yang harus dimiliki pertama kali seorang tua ya 18 sikap kalau di kami itu namanya ya, karakter. Kan harus sabar, mau pergi gitu ya. 10 menit itu bisa pakai sepatu. Tapi kan ini agak ketika masyarakat awam atau pelajar atau mahasiswa ya, dia melihat bahwa ini adalah kesalahan pendidikan, bukan pendidikan, kesalahan lingkungan atau kekurangan lengkapnya. Jangan menyalahkan sih, saya sih. Kayaknya kalau menyalahkan tuh kayaknya gimana gitu ya. Iya, betul. Ya saling menyadari sih ya, menyadari. Lingkungan jangan menuntut, orang tua tidak menuntut. Berarti sebenarnya ketika anak ya, ini kan di kita kebetulan di semester 7 masuk 8 ini kan mereka skripsian tuh. Nah, peran orang tua masih sangat dibutuhkan. Sangat. Jangan dibiarkan. karena banyak ditemui mereka anak dibiarkan. Saya ngalamin sendiri anak saya kemarin. Target saya anak saya, dia bagus nih, ya anak saya yang kedua. Tapi saya kan nggak mungkin dong pasang target. Qadarullohnya ya banyak hambatan lah ya, yang di luar kemauan dia. Saya nggak boleh dong. Kamu kok lama banget skripsinya gitu kan?
bikin skripsi aja nggak selesai-selesai. Kamu cuman kayak gini sih, mengkritisi. Yang selama ini kita lakukan adalah ketika anak melakukan sesuatu itu dikritisi, Pak. Oke. Suka nggak kalau dikritisi? Kadang kayak nyaman sih. Tidak semua orang siap untuk dikritisi. Tidak, kadang sesuatu di momen tertentu tidak siap. Iya, betul. Jadi dukungan yang diperlukan. Kadang kalau anak yang sedang dalam masa dia ingin cepat skripsinya, teman-temannya sudah mau selesai, dia belum selesai, ditanya sama orang tuanya, kamu skripsinya sampai mana? Itu aja udah perasaannya udah aduh. Karena orang tua ya istilahnya, jangankan orang tua ya, teman ya. Iya. Pasti kamu skripsinya sampai mana? Karena kamu merasa dia udah selesai, malu gitu. Akhirnya. Jadi yang kita lakukan adalah kita memberi ruang kepada dia. Orang tua nih maksudnya? Iya. Orang tua memberikan ruang. Tidak menuntut. Oke. Ini tapi jadi catatan ya Bu Sun ya. Ini untuk mereka yang memang benar-benar berusaha, bukan yang malas ya. Ada yang malas. Banyak. Ya tidak banyak, ada lah yang malas ya. Yang mereka kita tanya, kenapa kamu malas? Kalau misalnya dia gini, malas ah. Nah, padahal itu adalah konsekuensi kan. Kalau saya kuliah S1 berarti kan harus skripsi. Kalau dia malas berarti kan dia belum mulai konsekuensi. Ya, saya menemukan beberapa hal ya Bu Sun ya. Mahasiswa gitu ya. Tentunya ini juga mungkin banyak lah remaja-remaja atau yang anak SMA yang mau lulus atau mahasiswa yang mau lulus. Itu mereka belum jelas tujuan hidupnya. Sudah skripsinya dia stres. Tapi tujuan hidupnya juga belum jelas. Misalnya gini, saya beberapa kali nanya kepada mereka itu, nanti kalau sudah lulus, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan gitu? Apa? Mau jadi apa deh? Kalau bahasa mudahnya gitu. Mereka berpikir keras gitu. Sedangkan kita kan kalau zaman saya SD gitu ya, mau jadi apa? Polisi, mau jadi ini. Waktu gitu. kecil ya? Waktu kecil. Nah ini yang memang mereka jelas, yang memang pendidikannya sudah ini dilampaui dengan perjuangan gitu. Tapi mereka malah bingung. Gitu. Mau kemana? Iya, mau kemana gitu. Itu tujuan hidup yang mereka tidak jelas atau memang sebenarnya seperti apa? Kembali kepada bahwa mereka saat ini ya apa yang mereka dapatkan selama ini. Kita lihat anak-anak usia dini nih Pak, usia 2 tahun, 3 tahun. Iya. Itu kan ketika mereka ditanya, aku mau jadi polisi, mau jadi ini, seperti yang tadi Bapak katakan. Bahkan bayi, kita lihat bayi. Kalau saya lihat bayi di sekolah, adakah bayi yang kemudian dia tidak punya otonomi? Dia kan aktif bergerak, semua dijangkau ya. Bahkan kalau ketemu dilempar, masukin ke mulut. Itu menurut Pak Catur sebuah tindakan yang apa itu Pak? Diambil, dia masukin? Bebas. Bebas kan? Iya. Bebas. Nah itu. Kalau kita lihat tahap perkembangan afeksi itu ada salah satunya autonomi, bagaimana dia bisa menentukan dirinya. Itu memang harus dibangun dari bayi. Kalau di sekolah kami itu salah satu yang dilihat oleh guru, autonominya siswa sudah sesuai belum dengan usianya. Karena kalau tidak dibangun nanti usia-usia misalnya tadi ya mau SMP dia udah nggak punya pilihan. Bahkan kadang-kadang milih baju pun dia bingung. Oke. Kamu mau makan apa bingung. Gitu. Bisa jadi ini tidak kalau misalnya ya mereka tidak percaya diri. Saya mau misalnya gini, mau jadi apa? Saya mau jadi seorang manajer misalnya, atau saya ingin bekerja di perbankan, tapi kok saya nggak yakin dengan diri saya gitu. Betul, itu ada hubungannya. Ada hubungannya. Kan tidak percaya diri tadi. Tidak percaya diri. Jadi otonomi itu memang dimulai dari trust dulu. Dia percaya pada kemampuan dirinya. Betul. Percaya kepada lingkungannya, percaya kepada orang lain, seperti itu. Jadi memang dimulai dari trust dulu. Dan itu kenapa di usia 0 sampai 2 tahun kita bangun trust dulu. Yang membangun siapa 0-2 tahun sebetulnya? Orang rumah ya. Orang rumah, iya, orang terdekat itu membangun trust dulu. Iya, betul, membangun kepercayaan dirinya, kepercayaan dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa beradaptasi. Makanya banyak yang harus kita bangun di usia-usia 0 sampai 2 tahun itu. Tapi ada keterlambatan nggak Bu? Kalau misalnya Bu Sundari tadi bilang bahwa ya bayi, balita, ketika usia
Iya tadi ya, udah mau skripsi untuk membangun diri terlambat gak sih? Kan katanya nggak ada kata terlambat sebetulnya ada, ya. Cuma usaha yang dilakukan itu harus ekstra kan. Ibaratnya kita harus bangun satu persatu dari 1, 2, 3, 4. Nah ini 0 sampai ke misalnya 22. Ibaratnya jadi lari sprint tapi maraton kan. Itu pun kalau hasilnya maksimal. Tapi Allah Maha Pemurah. Kalau si individu itu menyadari dan mau berubah, Allah beri kesempatan. Dan sebentar lagi itu Ramadan sebetulnya. Saatnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di otak kita itu sebetulnya di situ, di diri kita. Kalau misalnya mereka tidak yakin ya kita. Jadi dirinya dulu. Dirinya dulu. Jadi semua itu sebenarnya punya kesempatan yang sama. Sama. Ya, tapi kan bayi lahir diberi kesempatan oleh Allah sama 100 miliar sel. Iya. Orang tuanya diberi kesempatan sama. Cuman bagaimana cara membangunnya itu. Jadi harus dihilangkan sebenarnya sikap nggak percaya diri. Sebetulnya bukan dihilangkan Pak, tapi dibangun dari kecil. Kalau sudah besar berat. Jadi tapi sekolah kami kan membangun afeksi anak-anak. Jadi ada beberapa siswa yang terlihat misalnya kelas 1 takut, nggak bisa kasih pilihan. Tapi ketika lingkungannya dibangun, memberi kesempatan, kamu mau pilih yang mana, kamu mau ambil alat main yang mana, gitu kan? Kamu mau pilih, kan ada ya sebelum main tuh pilih teman, mau pilih teman yang mana. Kita beri otonomi, beri kesempatan dia untuk memilih. Nah ini ada salah satu kasus ya Bu ya, kaitannya dengan memilih ya. Jadi ini biasanya ini terjadi di menjelang masuk SMA yang lulus nih. Jadi ada berita cukup lama ya, tapi ini mungkin bisa juga terjadi ya, bahwa mama utama ancaman stres. Memilih jurusan? Memilih tempat kuliah. Oh, memilih tempat kuliah. Karena biasanya orang tua, kamu harus kuliah di sini. Kenapa sih orang tua? Terus akhirnya stres kan anak-anak, kalau nggak sampai nanti dia nggak dapet apa gitu. Kadang-kadang, ya saya juga tidak menyalahkan orang tua ya. Orang tua itu kan ingin anaknya yang terbaik. Tapi jangan sampai kemudian harapan kita menjadi stresnya anak-anak. Saya pernah mengalami anak SMP kelas 2 ya. Dia ingin jadi penulis. Bapak ibunya ya inilah ya kalangan profesional gitu. Itu tidak setuju bapaknya. Ibunya mau jadi apa? Penulis, kamu mau bagaimana? Kita semua keluarganya ini loh gitu, terpandang gitu. Kalau penulis kamu dapat apa? Sampai dia gini, ibu emang penulis jelek ya Bu? Iya. Jadi yang dilakukan orang tua dari bayi sebetulnya kuncinya hanya satu, memberi kesempatan. Udah itu, memberi kesempatan. Dia memilih, misalnya gini, orang tua ingin anaknya di teknik, anaknya ingin ke musik, beri aja kesempatan. Apalagi kalau kita yakin bahwa dia tahu konsekuensinya. Kalau di musik konsekuensinya apa? Kalau dia tidak tahu, kita diskusi. Itu terjadi di anak saya yang kedua. Anak saya kedua kan suka musik. Awalnya dia mau ambil musik. Saya cuma bilang gini, kamu sudah siap nak kuliah di jurusan musik? Saya bilang, siap nih insya Allah. Ya, Umi minta tolong saja kamu gali bagaimana di musik, pergaulannya seperti apa. Ternyata dia sudah Mi, aku dapatkan, terus aku nggak siap. Aku takut, aku tidak kuat. Akhirnya dia nggak jadi milih musik. Oh berarti orang tua harusnya memberikan ruang untuk menggali sendiri. Menggali. Kalau dia aku siap, oke, kalau siap konsekuensinya apa? Kalau nanti X, aku akan atasi X ini. Jadi orang tua bukan melepas juga, tapi dikawal. Betul. Jadi ya, tidak tadi. Direct. Bukan membebaskan, maksudnya belum gitu ya. Jadi gali dulu kamu ingin jurusan apa nih atau betul. Itu sangat ini ya, memang keluarga itu sangat berperan di situ ya. Iya, anak-anak kan butuh keluarga yang menerima dia apa adanya. Autonomi, itu autonomi Pak, menentukan pilihan, tetapi orang tua juga harus kawal. Apakah dia sudah siap menerima konsekuensinya, pilihannya sesuai atau tidak. Misalnya gini, dia mau pilih kedokteran gitu kan, sementara support ekonomi misalnya tidak cukup. Tapi dia misalnya, aku mau banting tulang untuk bekerja misalnya, oke, berarti siap, itu aja, nggak usah khawatir. Jujur saya waktu belum banyak belajar tentang ilmu ini,
khawatir, orang tua tuh lebih banyak khawatir, mau naik meja khawatir, mau naik tangga khawatir. Di sekolah kami lihat kan ada tangga banyak kan Pak, tapi kan ada pijakan di situ, beri kesempatan bagaimana cara menggunakan tangga. Jadi anak percaya diri naik tangga, kalau serba khawatir nanti nggak bisa malah ya. pintu tangganya ditutup, Malah dibatasi. Dibatasi. Ketika dia menggunakan tangga, malah dia tidak menggunakan dengan yang sebenarnya. Nah, ini ada hal yang juga berarti peran lingkungan, orang tua gitu ya. Itu sangat mempengaruhi ke remaja gitu. Akhirnya sampai berarti efek dari sekarang ini yang mereka sampai stres, galau ya. Perasaannya mudah goyang. Iya, betul. Rasanya mudah goyang itu karena efek dari lingkungan membangunnya dia seperti apa. Karena saya juga melihat bahwa mereka yang perasaannya mudah goyang, ada yang kuat, ada yang enggak gitu. Betul. Kalau anak zaman sekarang itu kan baper ya biasa. Kita sering baper bahas. Itu apa sih Pak? Singkatannya ya Pak? Bawa perasaan. Saya juga bingung ya. Sebetulnya boleh nggak sih kita maksudnya gini, aku nggak nyaman gitu. Boleh nggak sih? Itu baper nggak? Tapi itu disebut baper nggak sebetulnya? Itu boleh nggak sebetulnya? Tapi saya sering dibilang baper, saya bingung ketika misalnya ada. Gimana? Misalnya gini, ada orang yang nyinggung saya kan merespon. Nggak gitu kok, jangan baper lu gitu. Kan aneh ya? Nah, itu salah satu masyarakat kita itu pemanaan kata. Iya, makanya itu saya. Makna kata, misalnya baper, dibawa perasaan gitu. Kan justru anak-anak usia dini itu harus justru perasaannya kita fasilitasi. Iya, betul. Bukan, jadi kalau dewasa. Tapi saya emang nggak bingung, saya sampai bingung kenapa orang itu baper, orang kok pada handal masalah kamus baper gitu ya. Seperti di itu masuk ke ini Pak, mudah terpengaruh. Sampai di kelas saya di kelas selalu bilang ke mahasiswa bahwa baper tuh boleh. Iya. Baper tuh boleh karena ibu sendiri bilang ke saya bahwa iya. Saya bilang ke mahasiswa bahwa boleh. Cuman memang kalau saya pernah ngomong dokter di salah satu rumah sakit, bahwa tingkat toleransinya yang berbeda. Jadi seperti kalau orang sakit kan ya, ibu misalnya saya sakit gitu, terus yang keluar belum tentu dua-duanya. Dan orang kan beda-beda Pak. Ya, ada yang tingkat sensitivitasnya tinggi. Imun perasaannya beda. Itu di kecerdasan jamak kita bangun. Betul. Oh, aku pahami nih Pak Catur orangnya sensitif. Jadi kalau aku bergaul dengan Pak Catur, aku harus bagaimana nih? Itu harus dibangun. Cuman mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa perasaan sensitifnya dikontrol mungkin. Iya sih. Kalau misalnya sampai perasaan apa sih pengertian sensitif ya? Yang mudah terpantik. Oh. Gitu. Ya sebetulnya boleh aja sih. Boleh saja tapi tidak. Iya, terus kemudian bagaimana ketika saya terpantik sensitivitasnya, misalnya gini, Pak Catur nyinggung saya, tinggal saya ungkapkan, Pak saya nggak nyaman, saya tersinggung, nggak apa-apa kan? Setelah itu kan kita jadi bisa tetap berjalan. Yang ada kadang misalnya gini, saya sensitif dipendam, itu yang jadi masalah. Ya kadang-kadang masyarakat kan memang tidak paham bahwa tersinggung, gitu, bahwa harusnya tersinggung ya minta maaf. Dan ketika tersinggung nanti pelampiasannya dengan cara yang berbeda. Itu resolusi konflik. Seperti kasus di Brebes ya Bu. Oh. Itu nggak perlu dibahas. Itu panjang. Oke, mungkin kita akan tanya jawab cepat. Durasi kita terbatas ya. Udah kita mau ngobrol yang. Makanya kalau dengan Bu Sundari. Tapi pada intinya adalah hari ini kita diskusi belajar. Sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang merasa tahu. Jadi sebetulnya banyak kasus-kasus yang mungkin sekarang ini miris, kembalikan ke keluarga, ke lingkungan. Terima anak kita apa adanya dulu. Kemudian kita bangun, kita pahami anak. Yang terjadi kadang-kadang adalah orang tua yang ingin dipahami. Saya dulu begitu, saya bekerja sampai sore, sampai rumah Zafira rewel. Dia harus pahami saya gitu kan. Waduh, ini yang jadi orang tua siapa? Gitu kan, ternyata kebalik, kita yang paham. Mama yang kerja. Misalnya anak kita skripsi nggak selesai-selesai, ya udah kita kenapa nak? Oh, digali. Oke, kamu perlu support apa dari mama? Kalau dia malas-malasan ya bukan kita. Kita kadang-kadang orang tua nasihatinya terlalu banyak loh. Kadang anak nggak usah perlu dinasihati. Ada anak itu yang dia tidak suka selalu disalahkan atau dinasihati. Iya, coba Pak Catur kalau dinasihati bagaimana rasanya? Ya hanya awal-awal, tapi kalau perlu panjang ya. Kadang kita hanya bertanya saja loh Pak, bertanya saja, dapat berapa matematikanya?
Bunda nggak usah marah ya. Enggak, berapa? Ya, 3 gitu. Dapat IP berapa Nah, gitu. 3 tuh kan kamu sih makanya belajar. Padahal kita tanya aja kenapa kamu dapat 3? Matematikanya sulit gitu misalnya. Kalau sulit, kamu harus melakukan apa? Aku harus belajar ya Bunda. Kamu sudah belajarnya, tinggal begitu. Aku belum, kenapa belum? Oh terlalu asik dengan HP misalnya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Oke, aku mau belajar. Ada nasihat nggak Pak di situ? Iya, ada secara nggak langsung. Nggak langsung. Itu yang namanya pendidikan non-direct teaching, Pak. Yang- Dan itu yang harus kita lakukan, dan itu dilakukan di sekolah Tapi kami, ada insya kita Allah. yang kalau udah nggak punya orang tua, yatim piatu. Kalau Rasulullah kan ada sosok pengganti. Kalau Pak Catur mah bukan ya Pak. Sosok pengganti Pak. Ada sosok pengganti orang tua, ya entah saudara lah. Saudara Pak. Atau bahkan guru sekalipun. Iya Pak. Sosok pengganti. Jangan kosong. Jangan kosong. Oke Bu, kita tanya jawab cepat. Nah, jawab dengan cepat ya. Handphone atau TV? Kalau nggak milih, Kalau dalam kondisi darurat kondisi nih. darurat handphone. Karena TV, Ibu jarang nonton TV. TV dulu jujur saya maniak TV. Sekarang saya kalau lihat TV, kok beritanya itu aja. Kurang berfaedah. Ya, ada yang berfaedah. Sebetulnya cuman- ada, cuman saya yang dengan kegiatan saya yang udah padat, saya tidak perlu TV. Ya bukan tidak perlu sih ya. Ada penggantinya dengan handphone untuk komunikasi, untuk cari berita kan udah cepat sekali. Handphone ya, karena memang sekarang untuk komunikasi. Itu bagi saya ya Pak. Iya. Bagi saya pilihan itu kan tergantung orangnya dan tadi pemanfaatannya. Pemanfaatannya. Betul. Selanjutnya, kalau kondisi malas di rumah ya, malas di rumah, masak ketika mau makan, masak mie instan atau makan di luar? Aku ada aturan makan mie gimana? Makanan mie itu mewah bagi keluarga kami. Kalau nggak ada, saya jujur ya, kalau milih itu saya nggak pilih ya. Karena saya kalau malas tuh harus melawan diri saya, apalagi untuk masakan saya harus menyediakan makanan yang sehat untuk keluarga saya karena pengaruh pada otak kita, termasuk di sekolah Pak. Kita ada dapurnya khusus karena kita harus jamin makanan yang masuk ke anak-anak itu halal dan thayyib. Jadi kalau disuruh milih, saya pilih beli, tapi nanti saya lihat warungnya, tempatnya, makanannya, gitu. Oke, meninggalkan atau ditinggalkan? Tergantung tapi ya. Kadang, tapi saya lebih suka meninggalkan. Tapi ada perlunya saya meninggalkan. Gitu. Kan ada kondisi-kondisi tertentu yang saya sudah tidak bisa melakukan apapun, ya sudah saya tinggalkan. Memendam atau mengungkapkan? Dulu saya memendam. Sekarang sudah mulai lebih senang mengungkapkan. Tapi dulu banget saya mengungkapkan. Jadi perjalanan saya begini Pak. Sekadang-kadang begini. Tapi saya ungkapkan. Tapi lebih sebenarnya kalau nilai lebih baik, lebih banyak mengungkapkan ya. Sebetulnya itu yang harus dibangun di anak-anak juga. Itu contoh kasus yang anak mahasiswa skripsi stres kan karena mungkin dia pendam. Gak ada tempat pelampiasan. Iya, ngobrol dengan orang tua, dengan teman terdekat. Dan ngobrol, menumpahkan di tempat yang tepat. Itu yang paling penting. Kalau hanya menumpahkan mungkin temannya bisa, tapi apakah kemudian temannya bisa mengurai? Gitu. Tapi mendengar saja sebenarnya sudah. Sebenarnya biasanya mendengar saja sudah lebih mengurangi perasaan-perasaan yang tidak enak. Tapi kan mungkin tergantung tingkat stresnya. Kalau sudah sangat tinggi kan kadang perlu tempat yang sangat lebih nyaman. Ya Pak Catur sudah ngalamin sendiri lah ya. Ya, oke, demikianlah podcast kita hari ini. Bu Sundari, makasih banyak. Terima kasih banyak Pak Catur. Sudah silaturahmi ke studi ke podcast kita. Bertemu walaupun kembali tempatnya ya. di ngobrol kembali ya. Kembali ya, berbagi informasi. Saya juga terima kasih Pak sudah diberi kesempatan. Udah lama nggak ngobrol, akhirnya kita mau di momen yang menyenangkan. Semoga sehat selalu. Amin. Saling mendoakan. Undang lagi untuk ngobrol dengan tema yang berbeda. Insya Allah. Oke, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 1,